Halo, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelompok FH 24 dengan kelompok Persona Buket. Di sini kami akan melakukan presentasi dengan tujuan penilaian asesmen akhir semester. Sebelumnya kami terdiri dari beberapa anggota, yakni ada Joshua Sri Safes, ada Keisha, kemudian ada Cynthia, kemudian ada Dwi, kemudian ada Areta, dan ada Yuda. Yang pertama, tahap implementasi. Nah, bagaimana branding, marketing, selling, dan finance in business dalam mengembangkan usaha? Nah, untuk branding sendiri lumayan cukup membantu banget karena dari branding sendiri kami mengunsurkan atau menyajikan tipikal branding personal specifications yang memberikan kesempatan bagi customer untuk mengkustomisasi bunga atau barang sesuai dengan preferensi mereka. Dengan kalau marketing sendiri sangat berperan efektif karena menggunakan rumus 4P tadi. Nah, kemudian dan finance juga sangat membantu dikarenakan sellingnya lumayan besar inputnya yang akan dijelaskan kemudian. Dan kemudian untuk finance-nya sangat membantu, apalagi dengan HPP atau laba bersih dan motor yang cukup cukup surplus atau cukup mengalami yang namanya nilai jual yang cukup dari biaya breakdown event atau biaya struktur dan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha sendiri. Kemudian akan jelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana manajemen kualitas dan risiko yang diterapkan pada usaha atau proyek? Nah, di sini manajemen kualitasnya yaitu kontrol kualitas produk dengan menggunakan bunga segar dan berkualitas. Nah, di sini kita akan memperhatikan kesegaran bunga, warna, dan bentuk bunga saat dipesan dari pemasok. Baru personalisasi desain. Jadi setiap rangkaian desain itu disesuaikan dengan permintaan. Lalu ada kemasan yang berkualitas, penggunaan kemasan yang indah dan aman memastikan bunga tidak rusak saat dilakukan pengiriman. Lalu evaluasi berkala untuk produksi dan pengiriman, penanganan keluhan dan penyelesaian dengan cepat. Dan di sini kontrol risiko untuk persona bakat sendiri yang pertama ada di risiko produksi. Nah, di risiko produksi ini kita menjamin bunga yang layu, terus stok bunga habis atau produksi tidak sesuai dengan pesanan. Lalu yang kedua dari risiko keuangan. Nah, di sini mungkin cash flow tidak seimbang karena biaya promosi dan bahan baku. Lalu ada risiko pasar. Nah, di risiko pasar ini mungkin persaingan yang tinggi dan tren pasar berubah cepat. Lalu yang keempat ada risiko operasional. Nah, di risiko operasional ini mungkin keterlambatannya pengiriman dan kekurangannya tenaga kerja dan permintaan yang terlalu banyak. Dan pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana kemitraan yang Anda kembangkan pada usaha atau proyek. Nah, jadi kemitraan yang dikembangkan dalam usaha itu penting karena dapat memperluas pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat brand. Jadi yang pertama itu kita bisa melakukan kemitraan dengan pemasok bunga lokal dan importir. Jadi tujuannya itu untuk menjamin ketersediaan bunga segar, harga dan kualitas juga bisa disesuaikan. Lalu, kemitraan dengan event organizer dan wedding planner. Jadi tujuannya itu untuk menjadi vendor resmi, misalnya untuk acara pernikahan, wisuda, ulang tahun, dan lain-lain. Lalu, kemitraan dengan kurir dan jasa pengiriman. Jadi tujuannya itu untuk pengantaran cepat dan aman untuk buket bunga. Jadi misalnya di sekitar tempat kita membuka usaha atau kenalan kita yang menjadi kurir atau jasa pengiriman, kita bisa menggunakan jasa mereka. Lalu kemitraan dengan toko kado kue atau coklat. Jadi tujuannya itu untuk menjual produk dalam bentuk paket atau hampers bundling. Jadi kita melakukan kolaborasi. Lalu kemitraan dengan influencer lokal atau content creator. Jadi tujuannya itu untuk promosi produk buket melalui media sosial dari influencer dan content creator. Lalu kemitraan dengan institusi pendidikan. Jadi tujuannya itu untuk kita tuh dapat menyediakan buket wisuda untuk siswa atau mahasiswa. Jadi dalam bentuk paket untuk hari wisuda dan pre-order khusus.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, mungkin di sini kita akan membahas aspek operasional pada usaha. Nah, di sini aspek operasional pada usaha ini mungkin pondasi kinerja yang efisien, aspek operasional mencakup dari semua kegiatan sehari-hari yang mendukung operasional bisnis. Industri harus memiliki alur kerja yang jelas, yaitu sesuai dengan SOP-nya, untuk memastikan bahwa produk berkualitas tinggi dan konsisten. Nah, semua ini tuh harus eh, ditangani secara teratur, mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses pembuatan dan pengemasannya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, untuk eh, pertanyaan selanjutnya, bagaimana rencana atau identifikasi kebutuhan usaha atau proyek ini? Jadi untuk rencana usaha Persona Buket itu, kami fokus pada penjualan buket secara custom dan online dengan sistem pre-order lewat Instagram. Dan target kami adalah anak muda Gen Z yang ingin memberi hadiah di momen spesial seperti ulang tahun ataupun wisuda. Dan dari sisi kebutuhan usaha, kami mengidentifikasi beberapa hal utama. Yang pertama yaitu bahan baku seperti bunga, kertas buket, dan pita. Untuk peralatan misalnya lem tembak dan gunting. Untuk media promosi yaitu Instagram dan desain konten. Untuk eh, modal awal untuk membeli bahan sama biaya promosi. Dan kedepannya kami juga berencana menambah variasi produk dan memperkuat pelayanan pelanggan dengan sistem poin dan voucher. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana merancang spesifikasi teknis usaha atau proyek. Jadi, bagaimana kita merancang spesifikasi teknis usaha atau proyek, proyek itu yang pertama dari produk dan desain. Untuk jenis produk kita sendiri itu buket bunga personalisasi, itu bisa dari customer-nya sendiri bisa request mau bunga segar atau kering, mau kombinasi snack atau boneka. Lalu untuk customisasinya itu pemilihan warna, tema, atau aksesoris itu seperti lampu LED atau kartu ucapan. Lalu untuk operasionalnya sendiri itu uh, kita bisa pemesanan via Instagram atau WhatsApp. Lalu setelah itu dikonsultasi desain, lalu produksi bisa di 1 sampai 2 hari. Jadi persona buket kita itu menawarkan buket bunga personal dengan desain estetik dan bahan lokal. Prosesnya juga mudah, bisa pesan melalui via Instagram ataupun WhatsApp, lalu konsultasi desain, dan diproduksi dengan cepat, lalu langsung dikirim. Dan juga persona buket kita ini didukung juga oleh pemasok lokal dan cross-check yang sangat ketat untuk kepuasan pelanggan. Selanjutnya oleh rekan saya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan terkait tahap operasional. Yang pertama, bagaimana sih sebenarnya progres usaha setiap minggunya dalam mengembangkan usaha atau proyek? Mungkin yang bisa dijelaskan, kami lebih menekankan gimana sih proses supply chain dan proses marketing itu tetap berlangsung ataupun berkembang setiap minggunya. Dari segi supply chain, kami memastikan bahwa setiap vendor-vendor bunga ataupun setiap vendor-vendor dari material yang kami butuhkan, seperti yang tadi teman saya sudah jelaskan, mungkin ada pita, gunting, dan mungkin bunga hidup atau mungkin bunga buatan, itu tetap terjaga rantai pasoknya. Kami memastikan juga bahwa setiap proses pemasaran ataupun penjualan itu tetap berjalan sebagaimana mestinya untuk menghindari kerugian dari proses pengembangan usaha. Untuk mengembangkan usaha sendiri sudah menurut kami pribadi itu sudah cukup terjalan dengan baik dikarenakan oleh dua faktor yang telah disampaikan sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya
bagaimana penerapan marketing mix pada usaha atau proyek ini, yaitu seperti yang dijelaskan oleh Chavez tadi, kami menerapkan lewat 4P, produk, price, place, sama promotion. Untuk produk kami jual buket bunga, mungkin bisa di custom snack dan uang, atau sesuai permintaan pelanggan. Terus untuk harga bisa disesuaikan juga dari customer, eh, bisa custom, misalnya customer punya budget berapa gitu, dan request ke kita, kita bisa bikinin. Terus untuk tempat atau place itu pemesanannya dilakukan secara online lewat Instagram ataupun lewat WA. Sistemnya pre-order, dan untuk promosinya lewat Instagram juga. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Nah, bagaimana promosi penjualan usaha atau proyek dari personal buket sendiri? Untuk promosinya, kami cukup cukup melakukan promosi yang lumayan menarik atau lumayan dalam skema tren ya, yang mungkin Gen Z. Yang pertama, ada skema video pendek. Jadi kami membuat video pendek yang cukup interaktif dan cukup persuasif juga. Seperti misalnya di klip pertama kami mengembangkan atau kami menciptakan sebuah klip komedi atau klip lucu dan kemudian akan diakhiri dengan promosi bunga kami. Kemudian untuk promosi secara Instagram juga bisa melalui mention atau tag yang feature tag yang disediakan oleh Instagram, WhatsApp, dan juga mungkin Facebook untuk beberapa teman-teman yang memilikinya. Nah, untuk promosi kedua metodologi promosi yang tadi kami sampaikan itu cukup menggait pelanggan, mungkin yang paling banyak itu dari Instagram karena mayoritas dari anak muda ataupun penduduk Indonesia itu pada main Instagram. Dan untuk video pendeknya cukup menghasilkan views yang cukup banyak sih menurut saya pribadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu bagaimana produksi dan operasional usaha atau proyek? Untuk produksinya sendiri itu eh, kami melibatkan beberapa tahapan untuk memastikan kualitas dan personalisasi produk sesuai dengan permintaan pelanggan. Itu pasti yang pertama pemilihan bahan baku. Untuk pemilihan bahan baku sendiri itu bunga segar dipilih berdasarkan kualitas, kesegaran, dan kesesuaian dengan tema pesanan. Lalu ada desain dan personalisasi, itu dari kita sendiri membuat konsep berdasarkan request dari pelanggan itu sendiri. Lalu untuk perangkaian bunganya, bunga itu dirangkai dengan teknik khusus untuk menciptakan estetika yang menarik. Lalu untuk operasional usaha sendiri, itu pemesanan dan layanan pelanggan itu dilakukan di Instagram ya, di Instagram, di WhatsApp juga bisa. Lalu untuk manajemen persediaan sendiri, itu kita bunga segarnya eh, kita restock secara rutin untuk menghindari kelebihan ataupun kekurangan. Eh, jadi dengan proses produksi yang terstruktur dan operasional yang efisien, kita mampu memberikan produk berkualitas tinggi serta pengalaman berbelanja yang memuaskan bagi customer. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya bagaimana penggunaan teknologi untuk usaha atau proyek? Mungkin dari segi teknologi kami memanfaatkan beberapa fitur atau uh, beberapa gimana ya bilang, kayak beberapa ketersediaan dari teknologi yang udah ada. Pertama, untuk memberikan saran kepada customer, mungkin ya, misalkan kita asumsikan saja ada customer yang ingin memberikan bunga untuk kekasihnya, cuman dia memiliki beberapa pertanyaan seperti kira-kira bahan apa yang bagus dan segala macamnya. Nah, untuk mungkin menyesuaikan dengan vendor dan juga saran atau mungkin keinginan di pembeli, kami mau customize permintaannya menggunakan teknologi artificial intelligence, yang dimana kemudian kami akan memberikan beberapa rekomendasi pilihan tentunya yang sesuai dengan preferensi dari si pembeli, yang kemudian akan berharapnya bisa memberikan sedikit gambaran atau sedikit pencerahan kepada si pembeli terkait barang apa sih atau bunga apa sih yang cocok untuk
beliau atau kekasihnya mungkin. Nah, yang kedua, untuk teknologi digital sendiri, kami menggunakan media sosial yang seperti tadinya sudah di-mention. Penggunaan teknologi media sosial ini dilakukan dengan cukup komprehensif, yakni melakukan postingan, marketing, dan mungkin melakukan proses dokumentasi di laman media sosial, Instagram, WhatsApp, dan juga Facebook untuk beberapa teman-teman yang memilikinya. Demikian penggunaan teknologi untuk usaha dari personal buket ini sendiri. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, ini nih menarik nih. Bagaimana kemudian laporan dari HPP dan kemudian eh, pada usaha ataupun proyek ini sendiri. Kebetulan saya ada slides-nya, izinkan saya memberikan tampilan sebentar. Bentar ya. Oh, nah, ah, nah, nah, untuk laporan keuangan sederhananya sendiri, itu kita bisa lihat dari laporan minggu pertama dan sampai minggu keempat. Yang pertama itu jumlah bucket terjual pada minggu pertama dan kedua itu berjumlah 2 bucket dengan harga 2.000, maka kami mendapatkan pendapatan senilai 4.000. Dan kemudian penjualan em, dilakukan juga pada minggu kedua keempat senilai 800.000 dengan berhasil menjual buket sebanyak 4 buket. Kemudian untuk laporan laporan keuangan sederhana yakni laporan income statement sendiri, pendapatan itu sekitar 1.200.000, kemudian HPP atau harga pokok penjualan itu 510.000 dan laba bersihnya berujung sekitar 460.000. Kemudian laporan arus kas atau cash flow statement, keterangannya itu kas masuknya itu ada 1,2, kemudian kas keluar yang diklasifikasikan menjadi 2 uh, variabel, yaitu yakni ada bahan baku senilai 510.000, kemudian biaya operasional sebesar 12.000. Maka total kas keluar ada 710.000, maka kas bersihnya adalah 480.000. Maka jika kita masukkan ke dalam neraca sederhana, aset dalam bentuk kas itu adalah 490.000 sampai total aset adalah dihitung-hitung semua menjadi 350.000. Maka ekuitas modal awal pribadi kami adalah 13.000, kemudian laba bulan berjalan adalah 490.000, maka ekuitas kami adalah 760.000. Perlu dicatat bahwa satu, laba meningkat karena tidak ada biaya promosi digital, alias tidak ada biaya promosi yang mengharuskan kami untuk mengeluarkan dana sebesar itu. Kemudian pendekatan ini itu cocok dilakukan untuk penjualan langsung ke teman, tetangga, ataupun komunitas lokal. Nah, neraca ini juga bisa menjadi dasar pertumbuhan perlahan atau bootstrapping tanpa biaya pemasaran sendiri. Nah, demikian adalah laporan HPP dan BEP dari company atau perusahaan atau bisnis kecil-kecilan kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini bagaimana pencatatan keuangan usaha atau proyek. Eh, jadi yang pertama itu pencatatan keuangan, yang pertama pencatatan modal awal. Jadi semua pengeluaran awal seperti pembelian alat, misalnya gunting, lem tembak, atau bahan awal bunga, kertas wrapping, dan perlengkapan pendukungnya. Jadi tujuannya itu agar diketahui jumlah investasi awal dan titik akhirnya. Lalu pencatatan biaya operasional harian. Jadi pencatatan biaya operasional harian ini misalnya meliputi biaya pembelian bahan baku, ongkos kirimnya, listrik, dan upah harian jika ada. Jadi dicatat setiap hari agar bisa dihitung pengeluaran mingguan atau bulanan. Lalu pencatatan penjualan. Jadi setiap transaksi penjualan dicatat lengkap, misalnya dari tanggal, jenis produk, harga, dan metode pembayaran. Jadi kita bisa menggunakan buku kas manual seperti buku warung atau menggunakan Excel. Lalu pencatatan laba atau rugi. Jadi laporan laba atau rugi disusun dari total pemasukan dikurangi total pengeluaran. Pencatatan ini digunakan untuk mengevaluasi apakah usaha untung atau rugi dalam harian, mingguan, dan bulanan. Lalu pemisahan keuangan usaha dan pribadi. Jadi uang usaha itu tidak dicampur dengan uang pribadi. Jadi kita membuat rekening atau dompet digital khusus, misalnya QRIS atau e-wallet usaha.
Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Lalu bagaimana feedback dari pengguna atau pelanggan usaha atau proyek? Sejauh ini feedback dari customer cenderung positif dengan apresiasi terhadap personalisasi, kualitas, dan kemudahan dalam pemesanan. Namun pastinya tetap ada perbaikan terutama dalam hal variasi produk, ketahanan bunga, dan pengalaman pemesanan online yang lebih baik. Jadi saran-saran ini dapat membantu kita untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat posisinya di pasar usaha. Selanjutnya oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana peran masing-masing tim dalam usaha atau proyek ini? Em, Koordinasi dan komunikasi dalam tim ini cukup baik. Kami saling bagi tugas dan sering diskusi lewat chat atau lewat Zoom, atau mungkin pernah sesekali atau beberapa kali ketemu langsung. Tapi memang kadang masih ada miskom kecil, misalnya soal jadwal atau pembagian kerja. Itu jadi catatan kami untuk terus memperbaiki komunikasi biar kerja sama tim makin solid ke depannya. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan di sini mungkin bagaimana prospek pengembangan usaha ke depannya. Nah, jadi mungkin prospek pengembangan usaha ke depannya atau harapan ke depannya itu selain bucket bunga, snack bucket, money bucket, mungkin kita bisa membuat hamper gift set gitu dengan snack atau kartu ucapan lilin aromaterapi. Nah, mungkin untuk pengembangan operasional itu mungkin kita bisa membuka workshop mini atau studio toko bunga fisik gitu. Lah, mungkin terus membuat tim produksi khusus pelatihan bunga gitu. Soal pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana merancang spesifikasi teknis usaha atau proyek. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan pasar atau target konsumen. Kami di sini melakukan riset mengenai tren desain bucket yang lagi viral-viralnya, orang mesan banyak untuk kami apa? Untuk kami jual produknya dan mungkin akan laku dibeli oleh pelanggan-pelanggan. Yang kedua itu ada rincian spesifikasi produk. Di sini kami akan melakukan apa namanya eh, spesifikasi produknya ini ada kayak tipe ukuran, jenis bunga, material tambahan, pengemasannya, ketahanan produk. Dalam ketahanan produk ini kami memilih standar mutu bunga yang bagus dan tidak layu. Tapi ada juga yang memakai bunga yang dari bahan plastik segala macam. Dan yang ketiga ada standar mutu atau uji kualitas. Di sini kami akan menguji sebelum mengirimkan apa produk buket bunga ini ke pelanggan, kami akan menguji apakah ini layak diberikan kepada pelanggan sebelum terkirim kepada pelanggan agar tidak cacat. Yang keempat ada inovasi dan adaptasi. Kami akan mengikuti perkembangan di tren desain desain buket bunga yang lagi viral dan akan melakukan evaluasi spesifikasi secara berkala berdasarkan feedback pelanggan. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana koordinasi dan komunikasi tim usaha atau proyek ini? Setiap anggota tim kami memiliki peran masing-masing seperti bagian produksi, bagian promosi, keuangan, dan customer service. Jadi kami sudah membagi tugas di awal dan masing-masing kami berusaha semaksimal mungkin menjalankan perannya meskipun masih ada kekurangan. Kami tetap saling mendukung dan belajar bersama agar kedepannya bisa lebih maksimal lagi dalam menjalankan usaha ini.
Sekian selanjutnya oleh rekan saya. Jadi di sini bagaimana evaluasi perbaikan atau improvisasi dari pelaksanaan praktik usaha atau proyek, bagaimana merancang spesifikasi teknik usaha atau proyek. Jadi usaha kami itu menghadapi beberapa kendala misalnya dalam pelaksanaan usaha, misalnya seperti bunga segar yang cepat layu saat pengiriman, proses produksi yang lambat dan pengirimannya tidak tepat waktu. Improvisasi dilakukan dengan memilih bunga yang lebih tahan lama atau membuat lemari es untuk menaruh bunga agar lebih segar lebih lama. Lalu membuat desain standar agar perangkaian lebih cepat, atau boleh jika customer memesan mungkin maksimal 5 hari sebelum pengambilan. Lalu bekerja sama dengan kurir agar pengiriman tepat waktu. Misalnya bekerja sama dengan kurir lokal. Pemasaran juga diperluas, gak hanya dari Instagram. Jadi pemasaran akan diperluas seperti ke platform lain seperti TikTok dan Marketplace. Untuk keuangan mungkin bisa digunakan aplikasi pencatatan agar lebih rapi dan efisien. Spesifikasi teknik usahanya itu produk yang ditawarin mencakup buket bunga segar, buket uang, buket snack, buket bunga dalam berbagai ukuran ataupun dari customernya. Alat yang digunakan itu seperti gunting, lem tembak, dan kertas wrapping. Produksinya itu dilakukan mungkin sekitar pengerjaannya 30 menit sampai 60 menit per buket. Pengemasan juga menggunakan kotak dan pengiriman dilakukan maksimal 2 jam oleh kurir lokal tersebut atau kurir yang terpercaya. Jadi sistem pemesanannya itu melalui WhatsApp dan media sosial. Misalnya dari kami menggunakan Instagram. Dan pembayaran menggunakan QRIS, transfer atau COD lokal. Jadi itu aja dari saya. Selanjutnya oleh rekan saya. Mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam. Oke, udah kelar.